Akang Surabangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita menyimak film Mbah Kendil yang berjudul dengan serial Ken Arok. Ini sudah hampir di episode yang terakhir. Dalam pembuatan film ini hanyalah menggunakan tokoh atau parago seadanya, mulai dari Mbah Kendil, istrinya, kemudian anak-anaknya, dan tetangga-tetangganya serta sahabat-sahabat Mbah Kendil. Dengan kemampuan Mbah Kendil yang luar biasa, ternyata orang-orang yang tidak mengerti drama dan tidak pernah bermain drama sedikit pun ternyata bisa memainkan peranan dengan baik. Kita tahu bahwa film ini dari episode pertama sampai episode terakhir terbukti bisa kita nikmati dengan alur cerita yang jelas, teman-teman. Itulah kehebatannya Mbah Kendil. Dia bisa menyulap orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tentang film, bisa bermain drama dengan peranannya dengan sangat baik, dengan penjiwaan yang luar biasa sehingga acting-acting mereka terkesan seperti nyata dan natural, teman-teman. Selain itu, pembuatan film ini hanyalah menggunakan pakaian seadanya dengan alat-alat yang sederhana serta tempat-tempat yang bisa kami jangkau. Karena kita tahu jika kita berdasarkan dengan kenyataan, kita harus pergi ke Singosari, kita harus pergi ke tempat-tempat yang tidak mungkin kami datangi karena pendanaan kami yang tidak memadai, teman-teman. Tapi terbukti dengan keterbatasan film ini, kita bisa menikmatinya dari episode pertama hingga tidak terasa episode ini hampir berakhir. Mbah Kendil berniatan untuk mengangkat film-film sejarah karena kita tahu bahwa dewasa ini banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang sejarah Indonesia yang sebenarnya, mulai dari anak-anak sekolah bahkan tidak mengerti dengan materi-materi yang diajarkan dari buku. Bahkan dari kalangan masyarakat luas mereka juga tidak tahu tentang sejarah-sejarah Indonesia yang sebenarnya dengan cerita-cerita yang jelas. Sehingga jika kita menanyakan kepada orang-orang sekitar, tentu mereka akan menjawab tidak tahu. Jika kita melihat lebih dalam lagi, seharusnya film Mbah Kendil Jopo Montro ini bisa dilanjutkan ke kerajaan Gilang-Gilang yang dirajai oleh Joyo Katwang, yang akhirnya Joyo Katwang tersebut akan membunuh Ken Arok. Kemudian cerita ini akan bisa berakhir sampai Ken Arok dan Ken Dedes meninggal. Kemudian juga bisa dilanjutkan lagi bahwa runtuhnya kerajaan Singosari akan menjadi kerajaan bawahan dari kerajaan Kediri yang dirajai pada saat itu oleh Joyo Katwang. Kemudian juga bisa dilanjutkan dari kerajaan Singosari yang menjadi bawahan kerajaan Kediri sampai ke masa kerajaan Majapahit hingga pada masa kerajaan Brawijaya Mukasi. Kemudian bisa lagi dilanjutkan pada masa Kesultanan Demak Bintoro. Namun teman-teman, kita juga tidak tahu apakah Mbah Kendil akan melanjutkan cerita ini sampai akhir hingga sampai terbelah menjadi dua, menjadi Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo. Kita tidak tahu, teman-teman. Saya berharap bahwa teman-teman mendukung berjalannya film ini dan kalian bisa terhibur dengan sajian hiburan yang disutradari langsung oleh Mbah Kendil. Tapi kita juga tidak tahu apakah Mbah Kendil akan melanjutkan membuat film-film sejarah seperti ini, atau Mbah Kendil akan melanjutkan dengan film-film sederhana yang bisa kami tempuh dengan menggunakan alat-alat yang lebih sederhana lagi. Saya berharap kepada teman-teman semua supaya bisa terus mendukung film Mbah Kendil Jopo Montro, baik film-film sejarah ataupun film-film sederhana yang lain. Kita tahu bahwa setiap film dari Mbah Kendil tentu akan mengandung wejangan-wejangan, tentu akan mengandung pesan-pesan yang berguna bagi kehidupan kita, teman-teman. Untuk itu tunggu dan saksikan episode terakhir dari serial Ken Arok yang disutradari langsung oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol loncengnya, teman-teman. Ingat, panjenengan sudah berada di kurungan kerajaan. Tentu tidak bisa lari, tentu tidak bisa lepas. Saya juga sedih, tapi apa boleh buat, saya akan mempersembahkan hidup saya di kerajaan Tumapel. Bagaimana? Kamu sudah mengambil pusaka Empu Gandring? Maafkan Gusti Putri, saya sudah datang di sana. Saya bertengkar dengan Bu Gandring.
Karena saya sudah 3 kali, bahkan 4 kali datang ke sana. Saya dilecehkan. Nampaknya Bu Gandring curiga dengan apa yang saya lakukan. Karena saya pesan pusaka yang ampuh pilih tanding, yang tidak ada yang menyainginya. Menurut dari pangandikan Bu Gandring, pusaka yang dibuat itu adalah ampuh sekali. Sudah dicoba oleh Bu Gandring. Pusaka itu ditancapkan sebuah pohon yang sangat subur, yang sangat besar. Hanya beberapa saat saja pohon itu layu dan rontok. Artinya pusaka Empu Gandring benar-benar andalan, benar-benar ampuh. Saya tidak ada harapan lagi untuk menggulingkan Tunggula Metung kecuali memakai pusaka Empu Gandring. Dan pusaka Empu Gandring hari ini benar-benar dirahasiakan, disembunyikan oleh Empu Gandring, sehingga saya berat untuk mengambil. Justru Empu Gandring akan menggagalkan. Saya dipersilahkan untuk mencari empu yang lain agar pusaka itu tidak boleh diambil. Itu yang menjadi masalahnya. Saya sangat susah sekali, namun saya bersikukuh. Saya tetap ngotot bahwa pusaka itu harus saya ambil. Lama-lama Empu Gandring juga memahami apa yang saya pikirkan. Akhirnya untuk hari Sumo Manis depan, pusaka Empu Gandring akan saya ambil dan bisa untuk menggulingkan Tunggula Metung, dan saya akan bisa membawa Gusti Putri Kendedes lepas dari cengkeraman Tunggula Metung. Iya Ken Arok, itu yang saya harapkan. Pagi, siang, sore, malam, saya hanya menanti Tunggula Metung lengser, mati. Setelah itu kita melanjutkan pernikahan. Kamu yang jadi raja. Aku adalah calon istrimu yang mengesahkanmu, yang memperkuatmu, yang memberi wisuda. Kamu jadi raja. Daulat Gusti Putri, daulat. Ya, mari teman-teman kita simak Mbah Kendil nyantai di rumah bersama anak-anak dan cucunya. Apakah kiranya? Ini tak bermain kan nggak gitu lah, coba kan nggak gitu. Oke, sulapan. Coba kue no. Aku mau tuh kue nih kayaknya yang beli kayaknya. Nambah deh asal mantap bingung mau ambil yang mana. Ini aja deh, next kita unboxing ya. Wah, sama. Film serial Ken Arok ini sudah meranjak akan terakhir, sehingga kami mempunyai keluarga untuk membuat film seadanya. Artinya mencari tenaga atau mencari pemain begitu sulit, makanya kita hanya memakai pemain-pemain yang akal-akalan, pemain-pemain yang bukan spesial, pemain yang bukan aktor, sehingga apabila ada kesalahan atau kurang pas dalam acting atau kurang bagus untuk dialog, mohon dimaafkan. Karena film Ken Arok ini semata-mata hanya sebagai hiburan, dan ini penyajian hanya sebuah konten, bukan film, konten saja, sehingga hanya mengisi waktu untuk menghibur para pemirsa semua. Pemainnya juga hanya ngawur, sehingga tidak spesial untuk ahli atau aktor pemain film. Jadi terpaksa kami mencari sosok seorang Kendedes sangat sulit sekali, sehingga kita memakai dengan keluarga saya, anak saya yang main menjadi Kendedes dengan Mbak Dahyang Sari adalah diperankan oleh Aan, kemudian Kendedes dimainkan oleh anak saya yang bernama Denis, kemudian ini yang laki-laki ini menjadi Ken Arok pada masa masih kecil yang dinamakan Sutojoyo pada saat itu, sehingga penyajian ini tidak bisa baik, tidak bisa seperti pemain-pemain yang ada di atas, pemain-pemain yang ada di Jakarta, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya, penyajian ini hanya sebagai hiburan saja, sehingga tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan,
banyak atribut yang kurang, misalkan pakaian, tempat yang tidak sesuai dengan kenyataan, kami minta maaf. Ini seadanya, yang penting alur ceritanya Ken Arok memang kita dicarikan yang lebih dekat atau yang lebih nyata, sehingga memang cerita Ken Arok tidak sama dengan sejarah, ada gengseran sedikit karena kita pakai yang masuk akal, sehingga pada saat nanti matinya Kebo Ijo juga tidak sama dengan buku, karena dipelajari dengan kejadian yang nyata. Kita memakai terawangan atau pakai indera batin agar ini nanti ada kesamaan. Kadang-kadang sejarah itu juga tidak sama dengan aslinya. Maka kita kadang-kadang melihat atau menonton sebuah cerita sejarah Ken Arok, kadang-kadang mengganjel di dalam hati, jadi tidak masuk akal. Sebenarnya Kebo Ijo itu kan Ken Arok membunuh Tunggalmatung, kok terlalu mudah Kebo Ijo tidur dikasih keris. Itu kan terlalu mudah ceritanya. Kemudian pada saat pembunuhan dari Tunggalmatung dibunuh oleh Ken Arok, nggak mungkin sosok seorang raja itu yang ada di kamar tidur terus dia langsung mudah dibunuh. Pasti dia punya kutang-kutang atau kesaktian, atau dia punya indera, sehingga dia pasti bangun dari tempat tidur, pasti terjadi pertempuran, peperangan. Sehingga seperti halnya matinya Kebo Ijo itu pasti ada cerita lain lagi. Seperti Ken Dedes mencintai Ken Arok, itu kalau di dalam sejarahnya justru yang mencintai adalah Ken Aroknya, tapi kalau di dalam kisah kita, cerita kita itu justru kebalik, yang mencintai Ken Dedes mencintai Ken Arok. Ken Arok tidak mungkin berani untuk mencintai Ken Dedes karena dia hanya sebagai pendamping atau sebagai kepercayaan dari Tunggalmatung. Jadi dia sangat ketakutan sekali. Yang kedua, pertemuan Ken Dedes dan Ken Arok itu bukan di Taman Keputren. Jadi Ken Arok sama Ken Dedes itu bertemu pada saat Tunggalmatung akan pergi membawa kereta mungkin ke Kediri, kemudian atribut peralatan dikeluarkan oleh para prajurit, termasuk bahan makan, termasuk perabot yang lain. Kemudian Ken Arok juga membawakan atribut atau bahan-bahan makanan dibawa diantar ke kereta kencana. Akhirnya pada saat ke kereta kencana, di situ ada perempuan cantik yang naik kereta. Nah, pada saat naik kereta itu, atau dapat dikatakan kereta kencana ya, seperti bendi itu, Ken Dedes naik satu langkah, kemudian di pahanya atau di kentolnya, di kakinya itu ada toh Bromo yang bersinar menyala. Disitulah Ken Arok teringat pada gurunya, besok kamu mempunyai keturunan dari perempuan yang punya toh Bromo. Seketika Ken Arok tahu, berarti apakah istri saya nanti dari istri raja, istrinya Sang Prabu Tunggalmatung. Hingga kalau begitu Ken Arok juga harapannya hilang. Kalau nanti dia ingin menikahi istrinya raja kan nggak mungkin. Nggak mungkin karena dia hanya sebuah pangkat yang kecil dan tidak punya pengaruh yang andalan. Sehingga dengan itu pada saat Ken Dedes naik kereta, loh, dia menampakkan toh Bromo. Terus kemudian Ken Arok membawa seperti barang atau gentong atau bokor, dimasukkan ke dalam kereta, diterima oleh Ken Dedes. Pada saat memberikan gentong atau bokor, ditanya oleh Ken Dedes, saya tidak pernah tahu kamu itu dari mana? Saya dari desa Sukojayan. Namanya siapa? Nama saya Ken Arok. Kok saya nggak tahu? Saya adalah pendamping atau kepercayaan Sang Prabu. Sudah berapa lama di sini? Ken Arok menjawab, saya sekitar ada 3 bulan. Oh iya. Terus akhirnya bokor diberikan kepada Ken Dedes. Tapi Ken Dedes sudah menaruh cinta kepada Ken Arok. Akhirnya Ken Arok dipegang tangannya sama Ken Dedes. Jadi Ken Arok terkejut, kenapa Sang Kusumane Ayu kok berani memegang tangan saya? Pada saat memegang tangannya Ken Dedes, Tunggalmatung muncul dari pendopo agung, memerintahkan prajurit, cepat angkat, kita akan berangkat sekarang. Seketika Tunggalmatung itu bicara seperti itu, terus Ken Dedes terkejut, langsung dilepaskan tangan Ken Arok. Jadi Ken Arok sama Ken Dedes itu terkejut sekali dan ketakutan dengan Tunggalmatung. Setelah masuk dalam kereta, Ken Arok untuk menjaga di kerajaan, prajurit sama Tunggalmatung dan Ken Dedes pergi ke mana kita kurang jelas sejarahnya, mungkin apa ke Kediri, apa ke Alas, atau ke keliling kota raja kita ada. Yang penting kejadian dia di kereta itu kenalnya. Nah,
Kemudian di sini yang tidak sama dengan sejarah bahwa pertemuannya tadi adalah di kereta, kan? Terus kemudian pada saat naik kereta, Ken Dedes itu diam saja karena ketakutan sama Tunggul Ametung, dianggap Tunggul Ametung tahu pemegangan tangan, sehingga diam. Ditanya oleh Tunggul Ametung, kenapa dia kok diam saja? Ken Dedes menjawab, tidak apa-apa Kakang Mas, tapi kamu beda hari ini. Kok kamu terkejut seperti pucat? Saya agak sakit. Akhirnya Ken Dedes menipu, katanya agak sakit itu. Padahal itu karena diliman dia itu merasa ketakutan dan ketakutan sekali. Karena kalau orang mencintai terus kemudian dia ketahuan kan takut. Dengan sendirinya wajahnya akan berubah. Tunggul Ametung menjawab, tidak apa-apa kalau begitu. Akhirnya ditanya lagi, kalau sakit maka pemberangkatan ini bisa ditunda di Ajeng. Tidak Kakang Mas, sekarang tidak apa-apa. Terus berjalan lagi. Pada saat berjalan, Tunggul Ametung mengajak bicara sama Ken Dedes, tapi tidak didengar dengan Ken Dedes di Ajeng. Dengan perjalanan ini sekitar 3 hari, kita sudah menyerahkan keamanan kepada Ken Arok, sehingga kita akan ke Kediri. Nanti kita akan lapor bahwa kita tidak bisa memberikan upeti selama 3 tahun karena banyaknya kekurangan dan kemiskinan di negara kita. Jadi ini nanti kalau kita masuk, dia harus ikut bicara kepada Sino Prabu Kertajaya. Terus kemudian Tunggul Ametung melihat si Ken Dedes tidak mendengar. Terus tanya lagi, Diajeng, apa Kakang Mas? Apa Kakang Mas? Bagaimana? Terus Ken Dedes tanya, apanya yang gimana Kakang Mas? Loh, tadi saya kan cerita toh, apa kamu tidak dengar? Saya bercerita apa? Ken Dedes bingung. Saya agak tidak siap Kakang Mas. Jadi saya bicara tadi, kamu tidak mendengarkan saya. Jadi saya berbicara seperti ini tadi, kamu nggak dengarkan di Ajeng. Ken Dedes jawab, saya dengar tapi saya agak pusing sehingga saya nggak bisa berpikir. Jadi berdalih-dalih dengan alasan yang tidak kuat. Sehingga pada saat itu, yaitu Prabu Tunggul Ametung sudah curiga bahwa kira-kira Ken Dedes berubah dari pandangan dan wajahnya pucat karena dia tertarik dengan si Ken Arok. Makanya Tunggul Ametung sudah berpikir bahwa nanti Ken Arok akan dijauhkan daripada Ken Dedes dan nanti akan membuat pengawasan ketat yang diperintahkan kepada Kempu Ijo. Tunggul Ametung memerintahkan Kempu Ijo untuk mengawasi Ken Dedes agar nanti mengawasi yaitu Ken Dedes yang diperkira nanti akan mencintai Ken Arok. Sehingga kisah seperti ini tidak sama dengan film-film yang lain. Bahwa sejak kenalnya Ken Dedes dengan Ken Arok, Tunggul Ametung sudah curiga. Jika di dalam kisah ini, Kempu Ijo adalah merupakan orang yang dipercaya Tunggul Ametung untuk mengawasi Ken Arok. Pada saat pembunuhan si Tunggul Ametung, si Ken Arok itu sudah dipecat dari kejabatannya yang ada di Tumapel karena Kempu Ijo menemukan surat cinta dari Ken Dedes yang disimpan di gua atau di hutan. Sayang pada saat ingin mengambil surat cintanya Ken Dedes terbongkar, ketahuan oleh Ken Arok. Sudah terjadi perdebatan. Akhirnya Kempu Ijo supaya untuk merahasiakan hal ini, kalau Kempu Ijo tidak mau merahasiakan, maka Ken Arok juga akan membongkar rahasia Kempu Ijo yang merampok upeti dari kerajaan Tumapel dikirimkan ke Kediri. Itu kan skenario-nya kan Kempu Ijo. Sehingga sama-sama punya kesalahan. Sehingga Ken Arok menutup kedoknya, Kempu Ijo juga menutup kedoknya. Ken Arok terbongkar mencintai Ken Dedes, Kempu Ijo terbongkar sebagai sindikat untuk merampok emas kiriman dari Tumapel ke kerajaan Kediri Prabu Kertajaya. Sehingga di dalam pembunuhan si Tunggul Ametung itu, Kempu Ijo diperintahkan oleh Tunggul Ametung untuk berada di sekitar tempat pagulingan atau tempat tidurnya itu Tunggul Ametung. Sehingga pada saat pembunuhan itu Ken Arok sudah tidak ada di situ.
Dan Ken Arok dengan Ken Dedes membuat keputusan agar kejadian pembunuhan itu aman. Iya. Akhirnya Ken Dedes membuat keputusan untuk melaksanakan waktu malam, yaitu waktu meditasi atau yoga barata atau tapa barata sekitar 3 malam. Sehingga pada saat malam itu Ken Dedes tidak berdampingan dengan Tunggul Ametung, karena Ken Dedes melaksanakan itu tapa barata sendirian. Itu hanya tapa barata yang bersifat penipuan atau rekayasa. Sehingga pada saat Tunggul Ametung itu tidur, nah itu kan keadaan sepi, tapi dijaga oleh Kebo Ijo gitu loh. Akhirnya pada saat dibunuh oleh Ken Arok, kemudian langsung Kebo Ijo datang tahu kalau Tunggul Ametung akan dibunuh atau perang dengan Ken Arok. Kebo Ijo membantu Tunggul Ametung. Akhirnya perang Tunggul Ametung dengan Kebo Ijo melawan satu Ken Arok. Akhirnya Prabu Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok, terus kemudian Kebo Ijo akan dibunuh, terus kerisnya direbut oleh Kebo Ijo. Ya, sama si Ken Arok justru kerisnya dilepaskan. Pada saat melepaskan kerisnya Ken Arok, berarti kerisnya yang membawa ke Kebo Ijo. Ken Arok memanggil prajurit, dinyatakan bahwa keris yang membawa Kebo Ijo, berarti yang membunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Kemudian Ken Dedes keluar dari kamar pagulingan, keluar dari tempat bertapa, menyatakan bahwa disahkan bahwa yang membunuh itu adalah Kebo Ijo. Dia menyaksikan sendiri, Ken Dedes menyaksikan sendiri dibunuh oleh Kebo Ijo. Padahal yang membunuh bukan Kebo Ijo, yang bunuh Ken Arok, cuma kerisnya tadi dibawa Kebo Ijo. Prajurit tahu semua bahwa keris dibawa oleh Kebo Ijo berdarah, sehingga prajurit menyatakan Kebo Ijo harus dibunuh. Belum sampai dibunuh, Ken Arok langsung menancapkan dadanya ke Kebo Ijo. Itu cerita seperti itu. Jadi di kisah ini tidak melulu mudah si Kebo Ijo tidur dikasih keris, tidak. Jadi seperti ini yang nanti kita proses bagaimana agar kisah ini lebih menarik dan lebih masuk akal. Seperti itu. Maksudnya ini nanti acaranya akan mencoba untuk syutingan jangka pendek. Ya, untuk adegan-adegan yang untuk selanjutnya, Bang ya. Ya, untuk selanjutnya. Sehingga di dalam kesulitan kita mencari pemain, kesulitan kita waktunya, sehingga kita susah sekali untuk membuat film itu, sehingga otomatis tidak bisa film menjadi 100% yang bagus. Ya, apabila ada kekurangan, ada atribut busana yang kurang, vokal yang kurang, akting yang kurang, semuanya yang kurang, mohon dimaafkan. Atau dengan cerita-cerita yang tidak sama, itu memang kami sengaja sehingga biar penonton itu tidak jemu, sehingga kita mempunyai aspirasi sendiri, kita mempunyai gagasan sendiri sesuai dengan apa itu mata batin kita, sesuai dengan indera kita, disamakan kejadian dulu dengan sejarah-sejarah yang sekarang itu, sehingga diusahakan nanti tidak sama, hingga dalam pembunuhan, dalam cinta Ken Arok itu tetap tidak sama. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi. Barangkali nanti mumpung anak saya di rumah, nanti kita buat untuk film yang pendek. Nanti kita teruskan. Saya mohon dengan hormat dan sangat, apapun bentuknya, pusaka itu akan saya ambil dan akan digunakan oleh Kerajaan Tumapel. Mohon maaf, Empu Gandring, berikan pusaka itu pada saya. Tidak bisa, Ken Arok. Pusaka kalau belum sempurna, maka akan merenggut nyawa yang memiliki. Sehingga kamu harus sadar bahwa memegang pusaka itu tidak gampang. Saya mempunyai pengalaman. Kalau membuat pusaka belum selesai dipakai, maka akan merenggut nyawa orang banyak. Dan nasibnya akan tersurang-surang, akan nisto, akan ciloko. Maka kamu harus nurut pada Empu Gandring. Hanya kurang 2 malam saja sudah andalan. Pusaka kamu sudah tiada tanding. Pusaka kamu sudah saya coba, saya tancapkan kepada pohon kurdo, seketika layu dan daunnya rontok, sehingga
bila ditancapkan kepada dadanya musuhmu, pasti botol prapeng walikat brodoli gendongan usus mutah ludiro mutah getih. Sehingga biarkan saja pusaka ini akan saya masuki mantra lagi biar sempurna. Kamu nanti akan puas dengan pembuatan Empu Gandring. Walaupun toh belum jadi, saya yakin hasil karya dari Empu Gandring pasti ampuh. Sehingga saya sudah puas atas keberadaan tersebut. Sudah saya masukkan ke dalam gedung pusaka. Jadi saya tidak bisa mengambil, sudah saya kunci berbagai mantra japa. Sehingga kalau pusaka ini saya ambil nanti malah kumplang kosong, suwung wanggung yoline ilang. Sehingga kamu harus paham, 2 malam lagi kamu ambil pasti saya berikan. Saya sudah berusaha agar saya bisa sabar atas pesanan ini. Saya menyuruh Empu Gandring. Saya tidak main-main. Saya berani membeli yang sangat mahal sekali, bahkan tidak hanya uang, tapi termasuk koin-koin emas, termasuk barang-barang mutiara emas berlian. Saya berikan kepada Empu Gandring yang sangat banyak. Tapi kalau semacam ini, saya artikan bahwa Empu Gandring melecehkan saya, merendahkan wibawa Ken Arok. Saya adalah merupakan Nayoko Projo. Ucapan saya ini diperhatikan seluruh kerajaan Temapel. Masih baru ini saya jinjak-injak pada orang atas kelancangan, atas kurangnya tanggung jawab pada saya. Saya bisa marah dan saya bisa menangkap Empu Gandring apa mau saya. Tapi saya masih menggunakan budi yang luhur agar hal ini tidak berujung dengan pertengkaran, berujung dengan kebaikan dan keluhuran budi. Permasalahan tidak begitu. Saya tidak memburu dengan uang. Ambil saja mas-masan yang kamu bawa ke sini, masih utuh, masih utuh. Sehingga saya membuat pusaka itu bukan karena mencari uang, bukan karena mencari harta benda, tapi saya menolong orang. Maka dari itu yang megang pusaka harus orang-orang yang berjiwa hati luhur. Kenapa kamu hanya 2 malam saja kamu tidak betah, kamu tidak bisa? Jangan-jangan akan kamu gunakan hal-hal yang kurang baik. Kalau toh nanti kamu pakai untuk membunuh orang, maka turunmu nanti akan hidup sengsara, Ken Arok. Tapi kalau kamu bersabar, jelas kamu akan menjadi orang yang sakti terkenal sepanjang masa. Seluruh dunia akan mengagungkan dengan kekuatanmu. Cukup, hentikan hojaanmu. Saya sudah bilang, kalau kamu tidak menuruti apa yang saya minta, maka uangmu dan emas-emasmu akan saya ambil. Maafkan saya, Empu. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan Empu. Saya tidak bermaksud untuk menolak penawaran Empu. Tapi hari ini saya butuh sekali tentang pusaka itu. Dan apa gunanya pusaka tidak perlu saya beberkan di sini. Tapi mohon hal ini untuk bersadar dan mohon Empu bisa menyadari apa yang saya perbuat, apa yang saya harapkan. Saya mohon Empu mengerti tentang perasaan saya, mengerti apa yang saya harapkan. Jadi saya tidak sengaja menyinggung. Karena dharma bakti saya sebagai prajurit, maka harus menggunakan pusaka yang hebat dari Empu. Sehingga maafkan saya apabila ada kelancangan saya ini, Empu. Makanya dari itu
kamu harus nurut dengan saya. Jelas. Kalau toh kamu tidak suka dengan cara saya, maka carilah empu yang lain. Saya tidak bangga kamu kesani pusaka itu. Saya benci kepada patrap kamu, benci dengan kelakuanmu. Cari yang lain. Empu-empu masih banyak, tidak hanya bukan itu saja. Pergi. Kamu pergi. Maafkan Bu, saya tidak mungkin pergi. Saya tidak mungkin pergi. Saya sudah 4 kali ke sini. Saya harus berhasil. Saya berhasil membawa pusaka buatan Bu Ganjing. Maafkan saya, Bu. Maafkan. Jangan kamu mentang-mentang Bu Ganjing. Satu tamparan saja kamu semaput, kamu mati tanding dengan Bu Gandrik. Macam-macam kamu. Jangan tantang saya, Bu. Jangan rendahkan saya, Bu. Kamu hebat membuat pusaka, tapi Ken Arok juga tidak mau kalah dengan dapurmu. Kamu membuka untuk membuat usaha, membuat keris, membuat pusaka. Itu kan kerjaan kamu dan sudah saya bayar. Tapi kalau kamu lancang menantang Ken Arok, bukan di sini tempatnya, Bu. Saya tidak takut dengan Anda. Saya tidak takut dengan Empu Gandrik. Kamu mengancam saya, jangankan kamu, 10 daripada Empu Gandrik saya tidak takut. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah tanggung jawabmu. Kamu sudah bertanggung jawab untuk membuatkan keris pada saya, dan uangnya sudah saya kasih, termasuk mas-masan dan sebagainya. Itu tanggung jawabmu yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu buktikan. Sekarang saya bertanya, Empu Gandring mau mengambilkan pusaka apa tidak? Jawab satu kata saja. Mau apa tidak? Ucapkan pada saya. Pusaka ini ampuh sekali, sehingga harus 2 malam lagi aku isi dengan mantra-mantra yang dahsyat. Seperti ini pusakanya. Kamu mesti senang dengan pusaka ini. Jadi pusaka ini belum selesai. Selesainya harus 2 malam lagi. Kamu harus sadar, ini belum sempurna. Coba lihat. Kamu akan saya bunuh, Gandrik. Akan saya bunuh kamu. Aku harus bersiasat membunuhmu, Gandrik. Majulah kau. Ujungnya sini benar-benar lurus dan lancip, ini tajam sekali. Ini sempurnanya 2 hari. 2 hari lagi pasti aku akan bisa membunuh berbagai musuh-musuh yang mengancam kamu, Genar. Sangat indah sekali dan indah. Saya yakin pusaka ini pantas untuk saya pegang.